Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prastio, NIM 2112230097, kelas 3 RSF Sungai Lilin. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi bab 12, pembangunan daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang definisi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Definisi daerah atau region. Tujuan aspek ekonomi daerah mempunyai 3 definisi, yaitu yang pertama, daerah homogen. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi, dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Yang kedua, daerah nodal. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ruang ekonomi yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, daerah administrasi. Suatu daerah adalah suatu ruang ekonomi yang berbeda di bawah satu administrasi tertentu. Pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anugrahini NIM 21122309. Saya di sini akan membawakan materi tentang teori-teori pembangunan ekonomi daerah dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, teori-teori pembangunan ekonomi daerah. A. Teori non-statik. B. Teori berbasis ekonomi. C. Teori lokasi. D. Teori tepat standar. E. Teori kualitasi kumulatif. F. Modal daya tarik. Pembangunan daerah, sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi luar daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, bantuan pembangunan. 2. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Implikasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah, yaitu perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang relatif memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional. 2. Sesuatu yang menampakkan baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya. 3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan. Sekian dari Perkenalkan, nama saya Tria Rafiani, NIM 2112230091. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah. Menurut Blakely, tahun 1989, ada 6 tahapan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama yaitu pengumpulan dan analisis data yang meliputi penentuan basis ekonomi, analisis struktur tenaga kerja, evaluasi kebutuhan tenaga kerja, analisis peluang dan kendala pembangunan, analisis kapasitas kelembagaan. Dan yang kedua yaitu ada pemilihan strategi pembangunan daerah yang meliputi penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan tindakan, penyusunan strategi. Yang ketiga yaitu pemilihan proyek-proyek pembangunan meliputi identifikasi proyek, penilaian viabilitas proyek.
Yang keempat, pembuatan rencana tindakan yang meliputi pra-penilaian hasil proyek, pengembangan input proyek, penentuan alternatif sumber pembiayaan, identifikasi struktur proyek. Yang kelima, yaitu penentuan rincian proyek, yaitu pelaksanaan studi kelayakan secara rinci, penyiapan rencana usaha, pengembangan, monitoring, dan pengevaluasian program. Dan yang keenam, yaitu persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi, yaitu penyiapan schedule implementasi rencana proyek, penyusunan program pembangunan secara keseluruhan, targeting dan marketing aset-aset masyarakat, dan yang terakhir yaitu pemasaran kebutuhan keuangan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu data kependudukan, yang kedua kondisi pasar tenaga kerja, yang ketiga karakteristik ekonomi, keempat kondisi fisik atau lokasional, dan yang kelima yaitu layanan jasa bagi masyarakat. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sumber daya perencanaan untuk pembangunan daerah, terbagi menjadi 3, yaitu poin yang pertama yaitu lingkungan fisik sebagai sumber daya perencanaan, yang kedua lingkungan regulasi sebagai sumber daya perencanaan, yang ketiga yaitu lingkungan attitudinal sebagai sumber daya perencanaan. Peranan pemerintah dalam pembangunan daerah itu terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu entrepreneur, yang kedua koordinator, ketiga fasilitator, dan yang keempat yaitu stimulator. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, saya halaman pertama NIM 211213074 kelas 3 RSF Sungai Lilin jurusan S1 Manajemen Universitas Setia Rahmania Sekayu. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan dari teman-teman saya yaitu tentang metode kuantitatif dalam analisis potensi daerah, yang mana ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi dan keterkaitan, yaitu dalam analisis SIPSER. Analisis SIPSER merupakan teknik-teknik dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan daerah yang lebih besar, regional atau nasional. SIPSER dapat diformulasikan sebagai berikut, yang mana dalam analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang saling berhubungan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pergeseran proporsional, dan pergeseran diferensial, yang mana persamaan di atas menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah suatu sektor di tingkat daerah dapat diuraikan menjadi 3 bagian, yaitu regional share, terus proportional share, terus differential share, yang mana dalam regional share adalah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar, yaitu peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah. Terus proportional share adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yang spesialis pada sektor yang pertumbuhannya cepat seperti industri. Terus differential shift adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan inilah yang merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.
Nama saya Rurime Suci, NIM 2112230017. Baiklah, saya akan memaparkan materi. Location quotient adalah suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah. Kegiatan ekonomi daerah dibagi kedua golongan, yaitu satu, kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Dua, kegiatan ekonomi atau industri yang hanya melayani pasar di daerah tersebut. Analisis overlay adalah untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensi berdasarkan kriteria kontribusi dan kriteria pertumbuhan. Tipologi klasik atau identifikasi daerah tertinggal. Daerah-daerah seperti ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah. Baiklah, sekian paparan materi dari kelompok 3. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.